Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufadalatuz Zahro, asal Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Tifiyah Palembang. Ingin mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Soal yang pertama, apa saja objek kajian ilmu Ma'anil Hadis? Jawab. Soal objek kajian ilmu Ma'anil Hadis adalah hadis Nabi. Yang menjadi kajian utama ilmu Ma'anil Hadis ini adalah hadis Nabi yang sulit untuk dipahami dan maksudnya, tepatnya pada bagian matan hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual. Kata tekstual sendiri berasal dari kata teks yang berarti nas. Kata-kata asli dari pengarang kutipan dari kitab suci untuk penanggalan ajaran atau alasan atau sesuatu yang tertulis untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Sedangkan kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang kata kalimat atau ungkapan yang membantu menentukan makna. Soal yang kedua, apa saja faktor pendukung ilmu Ma'anil Hadis? Jawab. Yang pertama, untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif. Yang ketiga, untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayat. Sebab kajian hadis riwayat saja tidak cukup. Dan yang keempat, sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang tersangka rigid dan kaku. Dan yang kelima, membantu memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Soal yang ketiga, sebutkan penyakit apa yang menyebabkan ilmu al-ilal al-hadis sehingga tidak bisa menjadi hadis sahih. Jawab. Yang disebabkan karena cacat dan dikiaskan dengan mencacatkan hadis meski secara lahiriah tanpa terhindar darinya, sehingga hadis perawinya gugur dan bisa jadi lemah dalam suatu hadis yang terkena ilat. Soal yang keempat, jelaskan dengan sejelas-jelasnya apa itu mukhtalif al-hadis dan bagaimana cara untuk menyelesaikan hadis yang kontradiktif beserta contohnya. Jawab. Secara bahasa kata, mukhtaliful ahadis isim fa'il yang artinya bertentangan atau berselisih, sedangkan menurut istilah ilmu mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang nampak saling bertentangan definisi lainnya. Mukhtalif adalah hadis yang diterima, namun pada zahirnya kelihatan bertentangan dengan hadis makbul lainnya dalam maknanya, akan tetapi memungkinkan untuk dikompromikan antara keduanya. Cara untuk menyelesaikan hadis-hadis ada beberapa cara beserta contohnya. Yang pertama, al-jam' wa taufik atau kompromi. Cara ini dilakukan jika salah satu hadis bersifat khusyuk. Contohnya, hadis yang melarang dan memperbolehkan penulisan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kedua, al-naqs atau penghapusan. Hadis yang melarang menyimpan daging kurban selama lebih dari 3 hari. Hal ini kemudian dinasakh oleh hadis kedua. Contohnya hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Nasai. Yang ketiga, al-tarji atau penggulungan. Salah satu hadis yang dilihat dari segi sanad matan atau penguatan lainnya. Contohnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Keempat, al-tawakafi adalah hadis yang ditunda dan dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan. Contohnya hadis tentang Nabi Abu Bakar Umar bin Utsman yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.